Masih stop dulu share screen-nya, mungkin di bawah di sebelah share screen itu Ya, ada bisa langsung, Bun. Nggak bisa. Di bawah ada record, di Udah sebelah ada. partisipan. Ini Udah. ada, tapi kan orang sedang menelpon. Udah. Vi, udahan Vi, kita mau rekam. Nah, dia udah mute kok, biarin. Siap tuh. Wir. Ah, nih Wir, kliklah Zoom. Si Koi, nih Wir. Klik lah Zoom, klik. Klik ke Zoom. Oke, mulai selama. Pandai cek sini Wir. Oh. Surah Siriko ya nih. Surah Siriko, yo. Deh. Oke nih. Ya nih. Nah, oke, mari. Hafiz mana Hafiz? Videonya mana, Fiz? Tampakkan wajahmu. Wajahmu Hafiz. Mana suaranya Hafiz? Hah? Oke, Hafiz soalnya nih. Gak apa-apa, sambil jalan aja. Oke. Nah, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesi yang masih ingin chat Iko, beberapa kombinasi materi otak yang masih dapatkan dari Pak Fasli Jalal waktu beliau menjadi wamen, karena apa namanya kan jadi ceritanya tuh kan si multi kecerdasannya Goldman itu Gartner itu kan tahun 98 ya kan, dan dan terus masuk ke Indonesia ada namanya si Ibu Pamela Paulp itu datang langsung ke Dikbud itu pada saat si Pak Fasli masih jadi wakil menteri. Jadi memang pada saat itu beliaulah langsung yang menjadi motor untuk konsep pendidikan anak usia dini di awal abad ke-21. Jadi di akhir tahun 2000 ya, menuju awal 2000 gitu. Nah, ini yang dia mencoba memberikan ilustrasi otak itu lebih sederhana. Kalau kayak si Dokter Amir itu kan lebih ke organnya gitu kan, jadi akhirnya jadi saling mengisi. Sebelumnya masih nggak pede kan untuk nge-sharing ini karena otaknya versi Pak Fasli itu adalah versi Dikbud ya yang masih dapat pada saat itu adalah kajian otak yang lebih umum sehingga masih tidak mengenal amigdala, tidak mengenal hipotalamus, hipokampus gituin, tapi perangkat otak yang lebih dia sederhanakan sehingga orang awam bisa tahu secara umum otak tuh bekerja seperti apa gitu. Nah, sehingga ini kan si McLean ini mensitasi 3-in-1-nya itu Ibu Pamela Paulp itu. Nah, dia bilang secara sederhana kalau otak itu 3-in-1 gitu. Dan ini setelah masih compare dengan kajian-kajian Dr. Amir, terus kajian dari Aisyah Dahlan, ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya para neurolog sepertinya sudah bersepakat, mungkin itu yang terjadi gitu ya. Secara umum, 3-in-1 ini kan seperti yang disampaikan si Ina kemarin di sesi kedua. Nah, jadi masih ingat, ada yang masih ingat yang korteksnya apa kira-kira di sesi Ina? Korteks itu otak modern. Nah, namanya kemarin beda. Ayo ada PCA. Frontal. Prefrontal cortex, PFC. PFC. Korteks kulit otak. Kulit otak. Yang PVC itu hanya bagian depan, yang depan aja ya. Iya kan, In? Ya. Oke, nah, kulit otak. Kulit otak, kalau di Dokter Amir ternyata ini disebutnya kan kulit otak. Kalau tapi kan Ina kemarin juga bilang dia biasa juga disebut korteks. Ini sebutannya korteks kalau dalam konteks yang 3-in-1 ini yang Dokter Pamela Paulp ini kan. Nah, ini korteks, ada juga yang bilang ini neokorteks. Nah, dan pokoknya ini kesimpulannya adalah topi berpikir.
Nah, otak besar. Nah, kalau yang ini limbik. Nah, baru tahu masih dari Dokter Amir bahwa ternyata limbik itu sistem otak dalam sebutannya ya ini ya. Dan jadi Dokter Amir namanya otak dalam. Dan kemudian inilah batang otak. Batang otak tuh seperti kuda laut ternyata. Nah, dan itu sampai katanya ke bagian punggung ya. Apa namanya si organ itu, makanya jadi kalau pada saat seseorang terpicu secara emosi, marah misalnya, itu yang merasa lelah tuh kudu tengkuk gitu, karena si batang otak itu organnya tuh berada sekitar posisi tengkuk. Oh, itu saraf parasintetik sama simpatik juga di punggung ya, In? Di leher? Sistem sarafnya, talinya kan selalu ada, Kak. Tali. Dan brain. Jadi pada saat si batang otak itu terstimulasi, maka dia jadi saraf apa ini yang kalau saraf marah tuh sintetis ya? Iya, sintetis. Parasimpatetik dan simpatetik kan? Nah, yang simpatik dengan simpatis. Marah itu simpatis. Nah, jadi si Pamela itu menyederhanakan tiga 3-in-1 fungsi otak. Nah, di Dokter Amir disimpelkan lagi itu ilustrasinya seperti kita menjepit, mengepal tangan seperti ini. Masih ikut si Dokter Amir tuh di WhatsApp karena bayarannya cuma 100.000 ya, In. Jadi begitu bayarannya udah juta-jutaan masih nggak mau. Kalau juta-jutaan suruh Ina aja, Ina. Ina, iya, cuma sharing ke kita gitu. Nanti Ina sharing. Nah, jadi si 3-in-1 tuh seperti tangan yang dikepalkan. Si jempol ini adalah otak dalamnya. Si jempol ini limbik, sistem limbik. Nah, ini otak berpikir. Kalau di Pamela Pulp bilangnya topi berpikir, otak kecerdasan, atau kulit otak. Nah, si batang otaknya kan lengan, bagian lengan. Nah, itu secara simpel, secara umum, otak itu bekerja seperti itu, gitu. Pasti akan kalau lebih detailnya itu secara organ, lebih ditelaah oleh si Dokter Amir ya, yang kemarin baru kita sadar, oh ternyata hipokampus itu adalah pusat emosi, gitu ya. Nah, ini ada yang masih pinjam satu slide Ina, In, kemarin, In, yang bisa mendeskripsikan lebih konkret, kan. Nah, bayar. Gratis. Nah, jadi rupanya setiap informasi yang masuk ke dalam diri seseorang, informasi yang kita terima, masih jadi ingat pada saat kita belajar panca indera itu kan hanya ngafal ya, mata untuk melihat, ke telinga untuk mendengar, gitu-gitu kan. Ternyata panca indera itu fungsinya lebih dari sekedar itu. Dia ibarat keypad di handphone atau keyboard di laptop gitu. Dia adalah yang memberikan input kepada seorang manusia tentang berbagai informasi. Nah, jadi pada saat informasi masuk, apapun informasinya, diserap oleh si limbik ini dulu, di sistem limbik. Dan ternyata baru tahu di sistem limbik itu yang merespon pertama kali itu si amigdala yang di-share si Ina kemarin. Sehingga dia dikatakan sebagai pusat rasa. Nah, kalau di versi Pamela Pelt ini, dia mengatakan bahwa si limbik ini sebagai detektor. Jadi pada saat seseorang itu mengalami apapun situasinya, yang akan mendeteksi pertama kali itu sistem limbik. Nah, dia hanya secara sederhana hanya akan tahu dua hal, apakah suasana itu menyenangkan atau suasana itu tidak menyenangkan. Nah, jadi ini kan disampaikan bahwa dikenal sebagai tempat rasa, pusat emosi, persepsi, semua persepsi masuk dalam pusat ini gitu ya. Jadi apapun keadaan, udah mau habis nih 40 menit. Masuk lagi di yang sama ya. Oke. Masuk di yang sama. Nanti masuk lagi aja. Ini kalau diklik upgrade gimana? Bisa nggak? Bayar, masih. Bayar ya? Bayar. Bundo mau bayar lo sekarang cuma $14 kok ya. Bayar lah, Bun. $14 berapa lama, Un? Bulan. Oh.
Iya. Ya Rio aja meeting me kalau saya udah Iyo, enggak rugi lagi. balik orang tuh malah. Oh, garugi. Tapi kok Masyid, ini gambarnya Masyid sebenarnya Berarti 25 ti. yang merah doang. Apa? Ada Hafiz loh, ada Hafiz. Yeay, Hafiz. Ayah. Hafiz. Hai sayang. Mana Hafiz? Kita Hafiz. Hafiz. Hafiz deh. Hafiz. Yeay. Kok benderanya Inggris? Benderanya lahirnya di Leeds. Lahirnya di Leeds kayak Ismail. Ini masih 8 menit Bunda lagi, ketemu kita beli. lanjutin ya. Mau. Ya, sampai habis aja. Ya. Nah, jadi Nah, Masyid, ini yang merah ini sebenarnya adalah basal ganglia. Secara organ. Ini ya. Apa? Basal ganglia Basal yang kerjanya ganglia. Giga Maka itu loh, yang untuk vegetasi dan lain-lain. Kalau sistem limbik itu dia keseluruhan. Keseluruhan ya. Jadi ada di sini amigdalanya. Nanti di slide berikutnya tuh slide Ina masih tampilkan Iya. Pamela Raub ini mengkategorikan otak itu lebih umum. Nah, sama si Dokter Amir atau yang neurolog menganalisis data-data primer dan memang menelaah soal organnya itu kan lebih jelas ya, yang organ mana sih sebenarnya merespon pada saat sebuah peristiwa itu terjadi. Nah, tapi kalau secara sederhananya tuh si sistem limbik inilah yang menjadi detektor kita menerima situasi apapun, sistem limbik ini yang pertama kali, jadi semua informasi yang kita masukkan melalui panca indera, melalui keypad kita, melalui keyboard kita, itu direspon oleh sistem limbik. Jadi makanya Masyid nanya, kalau Bunda misalnya bilang I love you, pasti anak-anak bilang, ih itu mah nggak garing, nggak dari hati. Itu padahal Bunda dari hati kok kelihatannya Orang nggak lagi dari hati. ngomong Bunda. Kan mau nanya, Hafiz. Boleh Q&A. ada penjelasannya Gimana? nanti ada penjelasannya di bahasa kasih. Jadi bahasa kasih itu di slide ke-40 sekian. Kadang-kadang kita kan bilang kita mencintai seseorang gitu, tapi orang tuh nggak merasa kok dia dicintai gitu ya. Masih tuh paling ingat ikonnya tuh Inazia pada saat bilang si Om itu kan ingin Ina tuh nggak seperti apa halus seperti putri salju gitu gimana gitu kan. Lembut salju. Selembut salju. Selembut salju. Ina tuh hatinya selembut salju sehingga si Om itu kemudian melakukan hal yang sebaliknya. Jadi kalau berkomunikasi dengan Ina tuh Om lebih keras, lebih tegas. Beda dengan Masyid. Sehingga pernah suatu kali statement Ina tuh gini kan, sampai tuh gue nggak ngerti ya, itu yang namanya sayang itu seperti apa sih gitu. Jadi itulah hebatnya persepsi. Belum tentu kita sayang itu lawan bicara yang kita sayang itu merasakan bahwa kita sayang dia gitu. Oh ternyata emang ada yang berbeda. Itu yang dikaji oleh Aisyah Dahlan dan dia menemukan yang namanya bahasa kasih. Dia bukan menemukan ya, sepertinya dia juga menceritakan penemuan dari saintis yang lain gitu. Nah itu adanya di lobus kan di depan frontalis ya kan. Nah yang di tengah parietalis ya. Nah itu ada baterai kasih di situ. Nah nanti itu ada slide-nya nanti Mudah-mudahan waktunya cukup. Sabar, slide ke-40. Ini bagi 3 slide. Ada kan, Bu? Itu masih siapin sih. Sesuai janji. Ya. Ya, siap. Nah, jadi kita kembali ke sistem limbik. Makanya pada saat kita sudah paham bahwa si limbik ini adalah detektor, dia akan mendeteksi berbagai situasi dan seluruh panca indera ini adalah keypad yang memasukkan informasi ke dalam sistem tubuh. Nah, mulailah kita berhati-hati apa yang kita dengar ternyata sangat mempengaruhi perasaan, persepsi, apa yang kita lihat. Nah, zaman dulu tuh Masyid sangat suka ya, bukan sangat juga sih, kalau ada waktu luang nonton sinetron. Ternyata itu sangat mempengaruhi perasaan gitu. Kecuali tontonan-tontonan yang mungkin ada daya juangnya, ada mungkin yang lebih positif berdasarkan persepsi hidup kita masing-masing gitu ya. Yang paling nggak sanggup tuh kan kekerasan. Sementara Bagin sukanya film action gitu ya.
Jadi kalau sekarang masih nonton film kekerasan, itu tuh ada yang nggak nyaman gitu. Karena nggak terbiasa memasukkan info-info itu ke dalam tubuh gitu. Sementara mungkin saja anak atau suami justru menyukai itu gitu. Nah, disitulah keunikan kita berkeluarga gitu. Jadi memang banyak sekali kasus pada saat seseorang tuh mengaku cinta, tapi orang yang dia cintai tidak merasa gitu, tidak merasakan kok kalau kata kamu cinta, tapi kok jadinya kayak gini gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi si sistem limbik kembali ke sini. Nah, ternyata berdasarkan Ina bilang, ini kan yang jika maka itu ya ini organ. Ya, jika maka. Nah, karena beberapa slide juga masih ambil dari internet, nanti ada yang namanya corpus callosum, juga bergambar seperti ini. Jadi mungkin saking kasanah tentang gambar otak itu belum masih di ini kali ya, In. Kalau tersebar di callosum di bawahnya persis, Masjid. Corpus callosum di bawahnya, makanya mungkin diibaratkan seperti ini ya. Mirip, bentuknya juga sama, jalurnya cuma dia lebih nonjol. Nah, ya. Nah, jadi ini kan limbik, dia adalah pusat emosi, dia sebagai detektor, dan dia adalah organ yang dia adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa organ. Di situ ada amigdala, ada hipokampus, ada hipotalamus. Nah, berdasarkan ini kok nggak bisa next ya? Ini agak lemot. Nah, ini masih ambil dari slide Ina. Makasih ya Ina. Nah, akhirnya jadi belajar kan. Oh iya, ternyata sistem limbik itu terdiri dari ini semua. Ada 5. Nah, pertama itu amigdala yang Ina bilang, kalau misalnya si sistem limbik ini mendeteksi situasi tidak menyenangkan, panas gitu. Ya kan, In? Jadi ya, yang kita harus lakukan, poin intinya adalah supaya si amigdala ini tetap sejuk, tetap tenang, bisa dengan menarik nafas panjang dan membuang gitu ya, mengatur pernafasan ya, In. Kemudian yang Ina ajar kemarin itu nafas dalam. Ya apa, In? Bernafas dalam. Nah, itu kan dalam rangka mengkondisikan si amigdala ini bisa dalam kondisi selalu nyaman, maksudnya selalu sejuk gitu. Nah, terus ini ada hipokampus. Hipokampus itu adalah yang ini pusat memori ya, In. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan output dari si otak itu kan ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Nah, ini semua ada di ranahnya si hipokampus ini yang menyimpan banyak sekali memori. Dan yang perlu menjadi catatan, ternyata kalau sebuah informasi itu masuk ke bawah sadar, dia menetap di sini untuk selamanya dan tidak akan pernah pergi. Nah, itu yang mesti dengerin. Mungkin kalau dari kajian-kajian psikologi ada yang kayaknya bawah sadar. Nah, ya, gimana supaya membuang trauma-trauma masa lalu. Nah, itu nanti lain lagi kajiannya kan. Nah, ini si hipokampus. Nah, terus ini cerebellum. Cerebellum itu otak kecil ya, In? Ya, otak kecil. Nah, si cerebellum ini otak kecil, dia lebih ke aktivitas ya, mengendalikan gerak. Kinestetik ya. Nah, inilah sistem-sistem si limbik. Kemudian, tadi kan kita udah bahas ya si limbik